Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan responsi kami dengan topik website layanan surat otomatis mahasiswa Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Kami adalah mahasiswa praktikan mata kuliah Rekayasa Web slot Kamis jam 9.00. Berikut adalah kelompok kami. Yang pertama ada Teddy Nizar Afrida dengan NIM 18.000.18.017. Kemudian ada Dwiki Hernanto atau saya sendiri dengan NIM 18.000.18.024. Ada Aulia Nur Zaitun dengan NIM 18.000.18.027. Dan yang terakhir ada Muhammad Reza dengan NIM 18.000.18.038. Oke, mungkin langsung saja akan saya jelaskan ke poin pertama, yaitu terkait planning project. Nah, jadi pada proses pembuatan aplikasi ini atau website ini kami menggunakan Notion untuk mengatur planning kami. Nah, ini kami telah membuat planning yang akan kami gunakan atau yang sudah kami gunakan dalam proses pembuatan ini. Yang pertama itu adalah communication. Setelah communication kami lanjut ke modeling. Setelah ke modeling kami lanjut ke developer. Dan yang terakhir setelah itu kami menggunakan testing. Oke, lanjut ke poin kedua ya adalah modeling. Nah, pada modeling ini kami telah merancang model data beserta ERD-nya, beserta relasinya. Nah, hasilnya kami telah mendapatkan 4 buah entitas dan 1 buah hasil entitas relasi many to many. Yang pertama itu adalah entitas mahasiswa dengan atribut bisa dilihat sendiri pada gambar. Yang kedua ada entitas surat. Yang ketiga ada entitas admin. Yang keempat ada entitas kategori surat. Dan yang terakhir adalah entitas template surat. Itu hasil relasi many to many dari mahasiswa dan surat. Seperti itu. Nah, berikut ada penjelasannya. Mahasiswa membuat surat relasinya yaitu many to many. Karena kelas mahasiswa dan kelas surat relasinya many to many, maka menghasilkan kelas baru yaitu template surat. Kemudian kelas mahasiswa dengan kelas template surat memiliki relasi one to many. Nah, kelas surat dengan kelas template surat memiliki relasi one to many. Kelas surat ke kelas admin memiliki relasi many to one. Dan sementara kelas surat ke kelas kategori memiliki relasi many to one. Nah, penjelasannya, template surat hanya bisa digunakan atau dibuat oleh minimal 1 mahasiswa dan maksimal 1 mahasiswa untuk 1 template surat. Begitu pula surat hanya bisa menggunakan template surat untuk 1 kali surat. Jadi, apabila ingin membuat surat peminjaman atau surat perizinan, maka template surat yang harus dibuat itu bisa dibuat lagi seperti itu. Nah, pada kelas surat terdapat kategori surat yang mana satu surat memiliki satu kategori, dan pada kelas surat terdapat NIP yang mana satu surat dilayani oleh 1 orang admin. Kemudian saya akan menjelaskan terkait desain application. Nah, desain application ini terdapat 2 poin, ada use case diagram dan class diagram. Nah, di sini yang pertama saya jelaskan adalah use case diagram. Nah, dari hasil perancangan yang telah kami buat, kami mendapatkan 2 aktor, yang 2 aktor ini nantinya akan yang berperan untuk menggunakan website ini. Yang pertama ada aktor admin dan aktor mahasiswa. Nah, berikut penjelasannya. Jadi, saya akan menjelaskan dari sisi admin dulu. Jadi, admin dapat melakukan login pada website dengan menginputkan username dan password. Nah, kemudian admin mengelola data template surat dan pengelolaan tersebut berupa CRUD seperti create, update, delete. Dan juga bisa upload format template surat dan data template surat seperti itu. Kemudian, admin dapat melihat data template surat yang telah diinput dan diupload. Oke, kemudian saya akan melanjutkan pembahasan dari aktor mahasiswa. Nah, mahasiswa dapat melakukan login pada website dengan menginputkan username dan password. Kemudian, mahasiswa dapat memilih kategori surat yang akan dibuat secara otomatis. Kemudian, mahasiswa dapat membuat surat berdasarkan kategori yang telah dipilih dengan cara menginput data-data yang diperlukan. Nah, mahasiswa dapat melihat hasil surat yang telah dibuat atau yang sudah dibuat.
Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengunduh surat yang telah dibuat. Jadi kurang lebih alur use case-nya seperti itu. Oke, kemudian lanjut ke poin B, yaitu activity diagram. Di sini saya akan menjelaskan dari sisi mahasiswa terhadap sistem dulu, yang gambarnya bisa dilihat pada layar. Yang pertama adalah mahasiswa melakukan login. Nah, jika loginnya berhasil, maka sistem akan memvalidasi hak akses admin. Nah, jika loginnya gagal, maka sistem akan mengembalikan ke halaman login. Nah, jika loginnya berhasil, mahasiswa dapat memilih kategori surat. Nah, mahasiswa membuat surat berdasarkan kategori yang dipilih. Jadi akan ada pemilihan-pemilihan jenis surat seperti itu. Nah, setelah itu mahasiswa maksud saya sistem, menampilkan hasil pembuatan suratnya. Dan juga mahasiswa dapat mengunduh hasil pembuatan surat. Kemudian, di sini ada admin terhadap sistem. Admin melakukan login. Kurang lebih sama prosesnya. Jika loginnya berhasil, maka sistem akan memvalidasi hak akses dari admin. Jika loginnya gagal, maka sistem akan mengembalikan halaman ke halaman login. Seperti itu. Kemudian, admin membuat template surat dengan menginputkan data-data yang diperlukan dan juga mengupload contoh format surat. Dan admin, maksud saya sistem akan memproses data yang diinput. Jadi ketika adminnya telah membuat template surat, selanjutnya adalah sistem akan memproses data yang diinput. Kemudian akan disimpan ke dalam database. Jadi data yang telah diinput tadi, sistem akan menyimpannya ke dalam database. Kemudian admin dapat melihat template surat yang berhasil diinput. Oke, untuk poin selanjutnya terkait dengan interaction design dan poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pertama akan dijelaskan oleh Aulia Nurzaitun. Kepada Aulia Nurzaitun dipersilakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan interaction design. Di sini pertama pada halaman menu utama terdapat halaman menu utama dari website layanan pembuatan surat otomatis. Selanjutnya di sini terdapat halaman login di mana digunakan untuk melakukan login dan halaman daftar akun di mana untuk mendaftar akun sehingga dapat login ke dalam website. Selanjutnya di sini terdapat menu pemilihan surat. Dan di sini terdapat halaman menu buat surat otomatis. Dan terakhir di sini adalah hasil surat atau surat yang telah dicetak. Selanjutnya di sini terdapat information design. Pertama di sini ada sitemaps websitenya. Di dalam sitemap website layanan pembuatan surat otomatis memiliki alur seperti di atas, yaitu pada halaman home page terdapat home, about, sign in, dan sign up. Untuk bisa mengakses halaman pembuatan surat otomatis, maka harus melakukan sign in terlebih dahulu. Setelah melakukan sign in, maka akan diarahkan menuju halaman user yang di dalamnya terdapat halaman template surat yang berisi fitur unduh surat dan fitur buat surat otomatis. Dan pada fitur buat surat otomatis dapat melakukan isi data, kebutuhan surat, dan cetak surat. Selanjutnya, blueprint website. Di sini terdapat homepage, halaman web, elemen halaman, sumber data, user, dan from pengisian elemen. Blueprint di atas memiliki halaman homepage yang dapat diakses user dengan melakukan login. Setelah itu dapat mengakses halaman selanjutnya. Pada halaman user page terdapat halaman daftar surat atau template surat dan halaman pembuatan surat otomatis. Pada daftar surat terdapat data template surat yang sudah diolah oleh admin sebelumnya untuk digunakan user. Dan ketika user membuat surat otomatis, maka sesuai data template surat yang dipilih yang akan digunakan user sebagai inputan pembuatan surat otomatis. Selanjutnya, functional design. Pertama di sini user mahasiswa ketika membuat surat maka harus melakukan login terlebih dahulu pada website layanan surat otomatis. Kemudian sistem akan memvalidasi login akun
Jika akun valid, maka sistem akan menampilkan halaman utama yang terdapat. Selanjutnya, fungsional desain. Pertama, di sini untuk user atau mahasiswa. Ketika membuat surat, maka harus melakukan login terlebih dahulu pada website layanan surat otomatis. Kemudian, sistem akan memvalidasi login akun. Jika akun valid, maka sistem akan menampilkan halaman utama yang terdapat menu informasi dan jenis surat yang dapat digunakan user untuk membuat surat. Kemudian, user membuat surat dengan klik pada menu jenis surat, lalu sistem akan menampilkan format surat atau form surat, dan user dapat mengisi form surat tersebut dengan klik submit. Setelah user mengisi form, maka sistem akan memproses surat tersebut. Kemudian user dapat mencetak surat dan sistem akan mengunduh surat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Teddy Nizar Afrida. Untuk selanjutnya saya akan membahas proses bisnis dan flowchart. Yang pertama yaitu proses bisnis. Di sini ada dua macam, yaitu proses bisnis saat ini dan proses bisnis yang telah ada sistemnya atau yang diharapkan. Yang pertama itu proses bisnis saat ini, yaitu pada proses bisnis saat ini adalah pertama, mahasiswa pergi ke Semeru untuk mengajukan surat dan mengisi form yang telah disediakan. Kemudian petugas akan memeriksa lampiran surat. Jika lengkap, maka surat diterima dan mahasiswa menerima pemberitahuan surat diterima. Dan jika tidak lengkap, maka mahasiswa diminta untuk mengisi form kembali atau mengisi ulang form surat, dan petugas akan memproses kembali. Begitu proses penjelasan proses bisnis saat ini. Sedangkan yang kedua itu proses bisnis yang telah ada atau yang diharapkan, yaitu proses bisnis pertama, user atau mahasiswa mengakses websitenya, kemudian pilih menu buat surat dan mengisi form surat, kemudian sistem akan menyimpan rekapan data surat. Petugas melihat data surat masuk lalu memeriksa lampiran surat. Jika lengkap, maka surat diterima dan sistem akan mengubah status menjadi ACC dan user atau mahasiswa akan menerima pemberitahuan surat diterima. Kemudian user atau mahasiswa dapat mencetak surat tersebut. Jika lampiran tidak diterima, maka admin atau petugas akan meminta perbaikan surat, kemudian sistem akan merubah status menjadi perbaikan. Dan user atau mahasiswa mengisi form ulang atau mengisi form kembali jika surat belum di-ACC. Begitu mungkin proses bisnisnya. Terus kita lanjut flowchartnya. Teman-teman bisa lihat flowchartnya seperti ini. Di sini ada dua, yaitu flowchartnya. Yang pertama itu sebelum ada sistem atau yang proses bisnis saat ini, yang kedua proses bisnis yang diharapkan. Kita gabungkan saja. Pada flowchart di atas merupakan flowchart dari sistem pembuatan surat otomatis di mana terdapat admin dan user. Pada user pertama mulai, lalu sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian pada halaman login dan user memasukkan username dan password. Jika valid, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard user, lalu pilih menu surat dan buat surat, lalu cetak surat dan selesai. Untuk admin pertama mulai, lalu sistem akan menampilkan halaman awal dan halaman login, kemudian masukkan username dan password. Jika valid, maka akan menampilkan halaman dashboard, lalu input kategori surat dan lihat kategori surat, kemudian selesai. Nah, ini adalah flowchart antara sisi user dan admin seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Terus untuk selanjutnya, untuk shortcode codingannya mungkin dijelaskan oleh saudara Reza. Mungkin silakan Reza. Di stop that. Pada bagian source code-nya terdapat database yang digunakan, yaitu ini database-nya dengan nama database ID 172.055.01/surat, kemudian user DB-nya seperti ini, host DB-nya localhost. Pada config.php, base URL-nya diganti dengan layanan surat otomatis 00 webhost sesuai dengan yang telah di hosting. Kemudian pada database-nya
username-nya mengikut database yang ada pada 00 web host. Seperti itu, dengan passwordnya juga seperti itu, database-nya juga. Kemudian pada source code login, controllernya terdapat fungsi login, yang mana di dalam fungsi login ini terdapat validation apabila password dan username tersebut sama dengan database, maka akan login ke dalam sistem. Terdapat juga fungsi logout yang digunakan untuk logout dari sistem tersebut. Kemudian di modelingnya terdapat function check login, yaitu memvalidasi, mensamakan dengan data pada database tersebut, pada table user. Kemudian pada view-nya ini untuk menampilkan form login menggunakan metode post. Terdapat dua inputan, yaitu username dan password, kemudian satu buton yaitu submit. Dan terdapat pula buton tambahan seperti registrasi dan home. Kemudian source code tampilan login tadi sudah. Kemudian source code registrasi, ada kontrol dan modelnya, yaitu pertama function index yang digunakan untuk sebagai validasi registrasi, mengirimkan data inputan tersebut ke dalam database, yang kemudian nantinya akan diproses oleh model. Dan pada bagian model melakukan validasi kesamaan dengan data yang dikirimkan oleh controller dengan data pada database. Kemudian pada registrasi view terdapat kontainer yang berisi inputan ID, username, email, password 1 dan password 2 yang digunakan untuk mengirimkan data kepada controller. Kemudian selanjutnya ialah source code home atau halaman awal setelah login. Kontrol dan modelnya terdapat, yaitu index untuk menampilkan view home, menampilkan halaman awal, kemudian index 2 untuk menampilkan halaman awal setelah login. Pada view-nya seperti ini. View ini yang pertama ialah home untuk menampilkan halaman awal. Kemudian yang kedua ialah vHome yang untuk menampilkan halaman awal setelah login. Di mana di sini terdapat fungsi untuk menampilkan data surat, ID kategori surat, nama kategori surat, dan keterangan. Dan terdapat pula buton untuk buat surat. Kemudian selanjutnya ialah buat surat, kontrolernya seperti ini. Function buat surat.id digunakan untuk melakukan pembuatan surat yang mana akan mengirimkan kategori data surat yang sebelumnya telah dipilih, kemudian dibawa ke form surat, view form surat. Dan nantinya di view form surat user akan melakukan inputan. Kemudian ada hapus riwayat untuk menghapus riwayat data tersebut. Kemudian form input surat digunakan untuk memasukkan inputan ke dalam database. Dan di modelnya ini ialah ada data surat untuk menampilkan seluruh kategori from surat. Kemudian ada input data untuk memasukkan ke dalam database, hapus data untuk menghapus, edit untuk melakukan update pada data tersebut. Di view-nya ini untuk memasukkan inputan yang nantinya akan diproses oleh kepada controller. Kemudian selanjutnya ialah source code tampilan riwayat surat beserta CRUD.
Pada controllernya terdapat indeks riwayat surat, ini digunakan untuk. Kemudian selanjutnya ialah source code tampilan riwayat surat beserta CRUD dan cetak. Di sini terdapat function indeks riwayat surat yang dimana digunakan untuk menampilkan halaman awal, yaitu ini view riwayat pinjam. Kemudian ada edit riwayat untuk melakukan edit terhadap data riwayat surat, dan ada cetak riwayat surat yang digunakan untuk melakukan cetak terhadap riwayat surat tersebut, di mana akan menampilkan view cetak, dan modelnya yaitu edit data, surat edit data. Dapat function update riwayat surat yang digunakan untuk melakukan update terhadap riwayat surat yang sebelumnya udah diinputkan. Kemudian modelnya ini pada data riwayat surat untuk mengambil seluruh data dari database dengan tabel riwayat surat, dan ini untuk data kategori surat untuk mengambil seluruh data dari kategori data surat, input data untuk memasukkan pada database, hapus data untuk menghapus, edit data untuk mengedit, update dan seperti edit data untuk melakukan update. Ini ialah view dari riwayat surat. Ini adalah indeksnya. Menampilkan data kategori surat, isi, tanggal, kepada, dan keterangan. Kemudian ini pada edit di riwayat surat. Terdapat inputan yaitu isi, tanggal, ID kategori surat, kepada, keterangan, dan buton yaitu reset dan submit. Kemudian selanjutnya ialah tampilan cetak riwayat surat. Ini akan tampil apabila user melakukan buton cetak surat pada halaman sebelumnya, yaitu indeks riwayat surat, yang nantinya digunakan untuk melakukan peminjaman sertai tanda tangan. Oke, kemudian selanjutnya hasil tester akan dijelaskan oleh Dedi. Untuk pembahasan yang terakhir adalah hasil tester, yaitu dengan menggunakan dua metode, yaitu UIQ dan WebQual 4.0. Dari UIQ dulu, ini adalah UIQ terdapat website layanan surat otomatis bagi mahasiswa teknik informatika UAD. Pada pengujian kali ini menggunakan Google Form untuk mendapatkan responden. Dan terdapat 20 responden yang sudah mengisi kuesioner terhadap penilaian website layanan surat otomatis bagi mahasiswa teknik informatika UAD. Inilah adalah bukti bahwa kelompok kami menggunakan Google Form, dan di situ ada link untuk websitenya dan ada username dan password. Teman-teman bisa lihat. Nah, setelah kita menyebarkan Google Form-nya, maka teman-teman sudah, ini adalah tampil gambar hasil dari 20 responden yang tadi saya jelaskan, yaitu ada beberapa teman dari kita yang sudah sedia mengisi Google Form-nya. Setelah kita mengetahui Google Form-nya, setelah kita mengetahui, kesalahan, Bedicamnya belum di kelas. Setelah kita mengetahui 20 responden yang tadi sudah mengisi data kuesionernya, maka 20 data responden itu kita masukkan ke dalam template tester, yaitu UIQ. Nah, di sini saya sudah mengcopy dan mempaste, maka kita langsung ke hasil. Nah, ini hasilnya.
Dari 20 data tersebut atau sekitar 20 data tersebut kita menghasilkan hasil yaitu di atas 2.0 dari pengujian yang telah kita uji. Artinya website itu normal atau positif. Terus kita bisa bacakan di sini. Di sini juga ada UIQ scale atau ada 6 aspek yang dibahas, yaitu daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, dan stimulasi dan kebaruan. Jadi kesimpulannya dari pengujian UIQ tersebut adalah dari hasil perhitungan terhadap 20 responden yang didapatkan, rata-rata website semuanya adalah normal atau positif, yang tadi mana saya sebutkan, dengan angka di atas 0.8 yang ditunjukkan dengan panah hijau. Nah, yang ini, yang panah hijau dari responden. Dengan demikian, untuk hasil dari ke-6 aspek tersebut bahwa dapat disimpulkan dari hasil pengujian usability semuanya normal sesuai keinginan pengembang, yaitu dengan rata-rata nilai di atas 2.0. Jadi pengujian UIQ terhadap website layanan surat otomatis adalah pengujian yang sering digunakan dan sesuai dengan kebutuhan usability yang ditunjukkan dengan hasil perolehan nilai yang ada. Itulah hasil kesimpulannya untuk pengujian UIQ yang kedua, yaitu pengujian WebQual 4.0. Di sini juga adalah bukti bahwa kita sudah menggunakan Google Form untuk pengujiannya. Di sini kita melibatkan teman-teman untuk pengujiannya dan didapatkan 20 responden juga. Kemudian dari 20 responden itu kita datanya di copy paste ke dalam Microsoft Excel seperti ini. Contohnya responden 1 ada Dwiki, Hafidin, Dimas, Teddy, Aldi, Gaida, dan lain-lain, termasuk Viola. Lalu data tersebut kita import data nilai hasil responden pada SPSS. Jadi kita pengujiannya menggunakan aplikasi SPSS, di mana aplikasi ini bisa menghitung pengujian WebQual berdasarkan data yang ada. Inilah adalah hasil import data. Ada U1, U2, U3 sampai U7. Jadi hasil uji validasi usability-nya adalah seperti gambar di bawah ini. Inilah adalah hasil validasi usability. Dan di bawahnya ada hasil validasi kualitas. Di bawahnya juga ada hasil validasi interaksi. Di bawahnya juga ada hasil uji validasi keputusan. Jadi kita mengujikan 4 aspek, yaitu yang pertama itu uji validasi usability, yang kedua validasi kualitas, interaksi, dan kepuasan. Setelah kita membuat 4 aspek tadi, maka kita mendapatkan hasil uji validasinya seperti gambar di bawah ini, yaitu ada U1 sampai 7, ada Q, ada I, dan ada S. Seperti teman-teman bisa lihat. Nah, jadi hasil uji semuanya, uji reliabilitas, yaitu bahwa variabel kegunaan
variabel kualitas informasi, interaksi, dan kepuasan mendapat. Jadi dari aspek keempat tersebut mendapatkan hasil uji reliabilitas, yaitu dengan variabel 4 tadi. Yang pertama variabel kegunaan, variabel kualitas informasi, variabel interaksi, dan variabel keputusan. Hasilnya yaitu untuk variabel kegunaan 0,723, informasi 0,661, interaksi 0,858, dan kepuasan 0,919. Dengan keterangan semuanya di reliable. Nah, di sini adalah uji F dan uji T. Teman-teman bisa lihat untuk uji T table, yaitu T-nya 0,025 dengan 16. Jadi totalnya itu 2120. Untuk uji F tabelnya F titik koma 17 dengan hasil 3,20. Dengan deskripsi bahwa diketahui yang pertama H1, diketahui nilai SIG untuk mempengaruhi kegunaan terhadap kepuasan adalah sebesar 0,469, lebih kecil daripada 0,5. Untuk uji hipotesis kedua H2, yaitu diketahui nilai SIG untuk mengaruh kualitas terhadap kepuasan adalah sebesar 0,109, dengan lebih besar 0,05 dan nilai terhitung 1,69 lebih kecil 2120. Untuk pengujian hipotesis kedua, yaitu H3, diketahui nilai SIG untuk mempengaruhi interaksi terhadap kepuasan adalah sebesar 0,011 lebih kecil daripada 0,5 dan nilai T hitung 2,866 lebih besar 2120. Untuk pengujian hipotesis kedua H4, ini ada kesalahan, mungkin pengujian hipotesis keempat maksudnya berdasarkan output pada tabel. ANOVA diketahui nilai untuk mempengaruhi kegunaan kualitas kepuasan adalah sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai F itu 19,404 lebih besar daripada 3,20, sehingga dari pengujian H1 sampai H4 mendapatkan koefisien adalah sebesar 0,424. Hal ini mengandung bahwa pengaruh variabel kegunaan, kualitas, dan interaksi terdapat variabel kepuasan adalah sebesar 78,4%. Itulah uji aplikasi menggunakan WebQual 4.0. Di sini juga ada link YouTube atau link websitenya. Teman-teman bisa lihat, nanti teman-teman bisa ketik di browsernya, lalu teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk mungkin itu saja penjelasan mengenai responsi RW kali ini dari kelompok kami, yaitu pelayanan surat otomatis untuk mahasiswa teknik informatika. Kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.